Selamat datang di GBI Bukit Sian. Sebelum beribadah, mari simak beberapa informasi berikut ini. Datanglah bersama keluarga dan orang terkasih. Rasakan lawatan kasih dan kuasa Tuhan dalam ibadah dan pertemuan-pertemuan di GBI Bukit Sian. Ibadah Raya Minggu pada setiap hari Minggu. Pukul 7 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Ibadah Kids, ibadah anak. Pada setiap hari Minggu, pukul 7.30 pagi. Di Upper Room GBI Bukit Sian. Bersamaan dengan ibadah Raya Minggu. Ibadah Youth, ibadah pemuda. Pada minggu kedua dan keempat setiap bulan. Pukul 10 pagi di Main Hall GBI Bukit Sian. Doa malam, pada setiap hari Rabu, pukul 7 malam di Main Hall GBI Bukit Sian. Dan juga melalui Zoom dengan meeting ID yang tertera. Dana sosial Bukit Sian Family. Dengan Rp50.000 per keluarga setiap bulan. Kita dapat membantu keluarga Bukit Sian lainnya. Dan juga berpartisipasi dalam kegiatan sosial Bukit Sian Family. Pelayanan pastoral lainnya, seperti pelayanan keluarga, ibadah keluarga, doa khusus, konseling, pendampingan, dan bimbingan rohani. Dapat menghubungi tim Gembalo atau Majelis GBI Bukit Sian. Informasi lainnya akan disampaikan setelah ibadah selesai nanti. Selamat mengikuti ibadah sesaat lagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Puji Tuhan, apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Haleluya, semuanya sehat, semuanya bahagia. Puji Tuhan. Hari ini saudaraku, kita akan mendengar satu khotbah tentang doa dan jawaban dari Tuhan. Ya, doa dan jawaban dari Tuhan, kita nggak tahu nanti jawabannya seperti apa. Doanya juga bagaimana. Tapi yakinlah Tuhan tahu yang paling pas buat kita semua. Amin. Tuhan tahu yang paling pas buat Hizkia, buat saya, dan buat saudara semua. Kita akan membaca 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 7. Hizkia, lebih dari yang diperlukan. Saya tidak menuliskan lebih dari yang didoakan, atau saya tidak menuliskan lebih dari yang diperlukan, karena isi doanya bukan soal keperluan, tapi Tuhan memberi lebih dari yang diperlukan. Sama-sama kita berdiri. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Baliklah dan katakanlah kepada Hizkia raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah, Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memakai ini oleh karena aku dan oleh karena kau
Sama-sama. Kemudian berkatalah Yesaya, ambillah sebuah kue ara. Lalu orang mengambilnya dan seteru pada bara itu, maka sembuhlah ia. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara, Hizkia, Raja Yehuda. Israel terbagi dua, ada kerajaan Israel itu terpisah, lalu Yehuda itu Israel Selatan diperintah oleh raja yang lain. Hizkia memerintah di usia yang sangat muda, 25 tahun. Kalau untuk raja itu banyak terjadi, bahkan usia belasan tahun dia dilantik menjadi raja karena memang monarki ya, jadi keturunan. Gitu, keturunan. Jadi umur 25 tahun ya, karena dia anak raja. Aturannya memang seperti itu, saudaraku. Atau kalau si raja nggak mati-mati, saudaraku, dia bisa dilantik menjadi raja di usia yang lanjut. Hizkia merupakan raja ke-13 di kerajaan Yehuda. Hizkia, saudaraku, walaupun masih muda, dia mengadakan reformasi dalam pemerintahannya. Reformasi sipil, birokrasi. Lalu dia mengadakan reformasi agama. Karena waktu itu Israel mulai tidak taat, mulai menyembah berhala. Dan Raja Hizkia mempelopori kembali menyembah Tuhan Allah Israel. Ia membangun hubungan dekat dengan Tuhan secara personal. Dan kemudian dia juga memiliki kehidupan doa yang kuat. Dan ini mempengaruhi bangsanya, mempengaruhi orang-orang Israel yang kemudian orang Israel ikutin jejak teladan dari sang raja, saudaraku. Nah, relasi yang baik dengan Tuhan itu sangat penting, saudaraku. Baik sebagai keintiman dengan Tuhan, ya saya bilang relasi ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, maupun saat kita membutuhkan pertolongan. Jadi hubungan dengan Tuhan dibangun bukan saja saat kita membutuhkan pertolongan, garis bawahi itu. Tapi kita bangun sebagai satu hubungan yang baik, hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan kalau satu saat saya, saudara, membutuhkan pertolongan, ya datang pada Tuhan, katakan apa yang kita perlukan, katakan apa yang menjadi beban kita nggak sungkan. Saudara, kalau saudara jarang-jarang berdoa atau nggak pernah berdoa terus alami kesulitan, sungkan nggak sih datang pada Tuhan? Menurut perasaan hati saudara, sungkan nggak? Saudara pernah ada rasa sungkan dengan Tuhan? Ada nggak sih? Ada yang enggak, kan gitu. Tergantung bagaimana bangunan hubungan itu. Tapi ada juga orang bilang dablek ya, nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan, tapi gampang aja waktu perlu dia mengklaim janji Tuhan, gitu ya. Ada, kan orang itu bermacam-macam, saudaraku. Tapi yang baik adalah bangunlah hubungan yang baik dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Kalau satu saat kita membutuhkan pertolongan, kita bisa bicara dengan hati yang tidak malu, saudaraku. Kita bisa bicara dengan Tuhan dari hati ke hati. Dan itu membahagiakan dan mendatangkan damai sejahtera. Saudara, Tuhan itu bukan mesin penjawab doa yang kita masukkan PIN, lalu langsung muncul jawabannya sesuai dengan kemauan kita. Kalau di ATM kita masukkan PIN kita masukkan angka yang kita butuhkan, dia keluar sesuai dengan angka yang kita tuliskan. Kita pikir Tuhan seperti itu. Tidak, saudaraku.
Ya, Tuhan bukan mesin penjawab doa yang selalu mengikuti apa yang kita mau. Tetapi saudaraku, ini dia. Tuhan itu selalu merespon. Tuhan itu selalu memahami apa yang menjadi pergumulan dalam hidup kita. Dia bukan mesin penjawab doa, tapi dia selalu merespon kesulitan-kesulitan kita. Amin. Ya. Ketika Hizkia sakit dan hampir mati, kita membaca tadi saudaraku. Firman Tuhan disampaikan oleh Nabi Yesaya, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu. Ya, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu. Ini kata Nabi saudaraku. Sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Ya, saudaraku, waktu Hizkia sakit Allah mengutus bukan untuk memberitahu tentang kesembuhannya, tapi memberitahu tentang kematiannya. Sebagai orang yang punya relasi personal sangat baik dengan Tuhan, Hizkia lalu datang kepada Tuhan menyampaikan isi hatinya. Saudaraku, yang terjadi pada Hizkia juga bisa saja terjadi dalam hidup kita sekarang ini. Mungkin enggak? Tidak gampang menerima satu pernyataan bahwa seorang itu harus menerima titik akhir dari hidupnya. Saudara-saudaraku, yang terjadi pada Hizkia mungkin saja terjadi pada kita sekarang-sekarang ini. Ketika kita merasa semuanya baik-baik saja. Ketika kita merasa jadi orang Kristen yang sedang setia dan taat-taatnya kepada Tuhan. Lagi up nih rohaninya. Tahu-tahu saudaraku penyakit datang tanpa diundang. Persoalan mendatangi tanpa permisi. Nah, bagaimana dengan kita kalau itu terjadi? Lagi semangat-semangatnya. Tahu-tahu musibah terjadi. Ekonomi kita berantakan. Ada masalah berat di keluarga. Saudaraku, bisa kan terjadi seperti itu tiba-tiba? Karena yang namanya persoalan, kita nggak pernah mengundang, tapi dia datang tanpa permisi. Tetapi karena punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, tentu sama seperti Hizkia, kita langsung datang kepada Tuhan. Kita menyampaikan apa yang terjadi dalam hidup kita, tanpa malu, tanpa segan. Kita bicara dengan Tuhan. Jadi saudaraku, bangunlah hubungan dengan Tuhan. Belajar dari Hizkia. Ketika tiba-tiba terjadi sesuatu, kita bisa cerita pada Tuhan. Amin. Ya. Kita lihat yang pertama tentang Hizkia, dikatakan sakit hampir mati. Ya. Sakit hampir mati. Saudaraku, ini penting digarisbawahi. Karena banyak dari kita sakit, tapi yang hampir mati belum tentu. Ya, dengan teknologi kedokteran sepertinya kematian bisa dideteksi. Tetapi ada satu saat, ada satu titik di mana kedokteran juga nggak bisa lagi menolong kita. Saudara, di saat perekonomian kerajaan Yehuda sedang tumbuh baik, kehidupan beragama, kehidupan spiritual bangsa membaik, keamanan stabil, tiba-tiba Raja Hizkia sakit hampir mati. Jadi bukan cuma sakit, tapi sakit hampir mati. Ini sangat dramatis, saudara. Sebab pesan itu sangat jelas, bukan tentang kesembuhan, tapi tentang kematian. Bagi Hizkia ini satu pukulan yang berat. Bagi Hizkia satu pukulan. Ini mungkin kalau ditinju itu hook yang kena dagu nih saudaraku, langsung jatuh KO gitu. Berat sekali.
Dan Hizkia harus terima karena itu pesannya Tuhan. Saudara, mungkin dokter pernah bicara pada saudara atau keluarga saudara, penyakit ini kronis, sulit disembuhkan. Itu saja, nggak pakai ngomong mati kan? Nggak pakai ngomong mati. Itu keluarga sudah, aduh gimana ya? Sudah, dokter bilang kami telah berusaha maksimal. Tapi gimana ya? Keluarga berdoa saja. Ada keluarga saudara atau saudara mendapat pesan dari dokter seperti itu? Ada? Perasaannya gimana gitu ya? Masih bilang semangat hidup tinggi gitu ya. Sulit ya, sulit. Hizkia juga seperti itu kok saudaraku. Upaya apapun tidak akan membuahkan hasil. Ya kita tunggu berapa hari ke depan. Aduh saudaraku ya, aduh gitu ya. Rasanya itu dunia ini mau runtuh. Ya. Saudaraku, jika mendengar hal-hal seperti itu, siapapun kita pasti mengalami goncangan. Pasti mengalami panik, bahkan bisa stres. Pasti. Tapi saudaraku, Daud berkata dalam Mazmur 34 ayat 20, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan orang benar banyak. Ya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan semuanya itu. Artinya saudaraku, orang percaya bisa saja mengalami dan sama seperti orang lain juga mengalaminya. Tapi ada Tuhan bersama kita. Karena telah percaya dan beriman kepada Yesus, taat firman dan setia. Banyak orang, mungkin juga saya dan saudara berpikir bahwa semuanya akan baik-baik saja. Ya. Persoalan penderitaan, kedukaan tidak akan mendekat. Apalagi singgah untuk menetap. Kita berpikir seperti itu. Tapi kenyataannya saudaraku tidaklah demikian. Daud dalam pengalaman hidupnya baik untuk diri sendiri maupun untuk bangsanya, dia berkata kemalangan orang benar itu banyak. Kemalangan orang benar itu banyak. Tapi Tuhan janji melepaskan dari semuanya itu. Amin. Haleluya. Yang kedua saudaraku, Hizkia berdoa. Sebagai orang yang beribadah dan taat, Hizkia melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Karena dia punya hubungan yang baik dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia melakukan apa yang seharusnya dia lakukan. Dia tahu caranya, dia tahu jalannya, dia datang pada Tuhan, dia mohon belas kasihan Tuhan. Ya. Dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 2 yang sudah kita baca tadi, saudaraku. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ya, ia memalingkan mukanya ke arah dinding. Ya. Jadi ini bukan berdiri tapi tidur, saudaraku. Tidur. Dia tidak bisa bangun. Jadi waktu dia mau berdoa, disebutkan di sini dia miring ke arah dinding. Gitu. Setelah mendengar pesan Tuhan bahwa dia akan mati, Hizkia menghadap ke dinding. Dia berdoa. Karena sakitnya cukup parah, Hizkia tetap berbaring di tempat tidur waktu ia menerima pesan Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dia tidak duduk, dia tidak bangun. Bukan tidak sopan, karena memang dia sedang sakit dan tidak bisa bangun. Biasanya saudaraku, kalau hamba Tuhan datang, kalau pendeta datang, saudara sedang sakit, baik di rumah sakit atau di rumah, berusaha pasti untuk duduk, betul enggak? Dan saya bilang, enggak usah, tiduran aja, tetap enggak mau. Menganggap tidak sopan, betul enggak?
merasa tidak sopan kalau tetap berbaring. Padahal kan saudara itu sakit gitu loh ya. Hizkia tuh nggak berusaha duduk. Dia dengar dengan tetap berbaring. Satu kali saya berdoa, mengunjungi orang sakit, berdoa, ya dia berdoa menghadap dinding, saudaraku. Ya, dia ngadap jadi saya di sebelah sini, dia miring gitu menghadap dinding, saudaraku. Saya pikir kenapa? Mungkin dia belajar dari Hizkia ya, gitu ya. Dia menghadap ke dinding gitu. Dia tidak bangun tapi dia menghadap ke dinding. Saudaraku, karena sedih setelah mendengar pesan Tuhan bahwa dia akan mati, lalu dia berdoa. Dan dia berdoa sambil menangis. Kita lihat saudaraku tentang doa Hizkia. Hizkia menyampaikan kepada Tuhan bahwa selama ini ia telah taat. Betul? Coba kita lihat doa Hizkia. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia. Saudara, kalau kita membaca doa Hizkia atau mendengar orang berdoa, Tuhan, saya kan sudah setia kepadamu Tuhan, saya sudah melayani Tuhan. Apalagi saudaraku, sudahnya apalagi? Ya kan doa Hizkia seperti itu ya. Saudaraku, saya pikir Hizkia ini sombong. Saya pikir gitu. Saya pikir Hizkia ini sombong. Iya kan? Kan dia bilang, Tuhan, saya sudah setia, saya sudah baik-baik, saya sudah melakukan firman Tuhan, ya, saya sudah melakukan ini dan itu. Ini Hizkia, saudaraku. Sombong gak sih? Coba menurut saudara, sombong gak sih? Jujur. Sombong gak Hizkia? Biasanya nih, kalau seorang menyampaikan, bahasanya mengungkit ya, mengungkit jasanya, ujungnya apa saudaraku? Minta? Iya. Apalagi ujungnya? Nuntut, minta balasan atau nuntut. Nah saudaraku, ini yang kita lihat dalam Hizkia. Kita tidak temukan apapun. Ya. Kita enggak temukan apapun, tuntutan, balasan, permintaan, tidak, saudaraku. Jadi saudaraku, Hizkia menyampaikan pesan, Hizkia menyampaikan kepada Tuhan bahwa selama ini dia taat dan lain sebagainya. Kesannya memang sombong dan merasa sudah melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk Tuhan. Tetapi saudaraku, Hizkia ini menyampaikan pesan, menyampaikan doanya dengan tulus, terlihat dari tidak adanya tuntutan, tidak adanya balasan. Ini beda dengan orang Kristen, saudaraku, sekarang ini. Kalau dia menyampaikan jasanya kepada Tuhan, ujungnya pasti tuntutan, ujungnya pasti permintaan. Setelah mengucapkan kata-kata yang sepertinya sombong tadi, apa yang terjadi? Apa yang dilakukan Hizkia? Menangis. Dia nggak minta apa-apa. Dia cuma ngomong sama Tuhan, Tuhan, saya sudah gini. Udah, dia nangis. Saudaraku, ia menyampaikan apa yang ada di hatinya. Karena dia punya hubungan yang baik. Dia ngomong aja seadanya, bukan buat-buatan. Itulah yang ada di hatinya, saudaraku. Hizkia tidak bisa turun dari tempat tidur dan bersujud untuk menunjukkan kerendahan hati. Tidak bisa sebab ia sedang sakit. Tapi dia menunjukkan itu, kesungguhan dan kerendahan hatinya dengan menghadapkan wajahnya ke tembok. Dan ini bagian dari ketulusannya, bagian dari kesungguhannya. Tidak ada permintaan apapun. Ini saudaraku, kita lihat tadi ya.
tidak ada permintaan apapun, tidak ada permintaan untuk sembuh. Kalau saudara sakit, doa minta sembuh, betul? Saudara nggak punya uang, minta diberkati, itu pasti. Setelah ngomong, Tuhan, ini saya sudah setia, saya sudah melakukan firman Tuhan, udah nangis saja. Itu yang dilakukan Hizkia. Tidak ada permintaan dan tidak ada penolakan untuk pesan yang disampaikan di saya. Tuhan, kok saya harus mati sih, nggak mau ah. Enggak saudaraku. Saya cuma mau sembuh Tuhan. Kalau mati, tidak. Saya sampaikan itu, Hizkia tidak menolak. Di dalam doanya tidak ada penolakan, tapi juga tidak ada permintaan untuk sembuh. Apa artinya saudara-saudaraku? Artinya adalah Hizkia mempersilahkan Tuhan untuk memberlakukan kehendaknya. Coba lanjut teksnya. Ya. Hizkia tidak meminta apa-apa, juga tidak menolak apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Artinya ia mempersilahkan Tuhan untuk memberlakukan kehendaknya. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan saja. Gimana baiknya Tuhan saja. Saudaraku, gak mudah loh. Karena kita biasanya terdesak untuk ngomong apa yang kita mau. Betul? Ketika seorang berdoa, ada desakan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan. Hizkia tidak. Dia tidak meminta sesuatu, dia juga tidak menolak pesan Tuhan, artinya dia mempersilahkan Tuhan. Yang terbaik menurut Tuhan, silakan. Ya. Biar kehendakmu jadi. Saya katakan, sekarang jarang kita dengar orang berdoa tentang kalimat ini, biar kehendakmu jadi. Saudara-saudara, yang dilakukan Hizkia seperti itu. Dia hanya menangis kalau harus dia terima pesan itu dan dilaksanakan, ya sudah, dia nangis saja saudaraku. Jadi saudaraku, marilah kita belajar dari Hizkia. Kalau kalimat gampangnya gini, udahlah, nggak usah banyak ngomong dengan Tuhan, gitu. Nggak usah banyak ngomong dengan Tuhan. Gitu. Tapi di sisi lain juga kan kita diminta untuk berterus terang menyampaikan apa kebutuhan. Kita lihat kondisinya saudaraku. Kalau saudara masih bisa ngomong banyak dengan Tuhan, ajukan permintaan, itu berarti saudara masih sanggup menghadapi persoalanmu. Coba perhatikan. Kalau saudara masih bisa minta ABCD dengan Tuhan, masih bisa ngomong ABCD dengan Tuhan, berarti saudara masih segar dan kuat menghadapi masalahnya itu. Tapi kalau saudara udah gak bisa ngomong dengan Tuhan, dan seperti Hizkia, sedikit ngomong banyak menangisnya, itu tandanya saudara sudah gak kuat. Saudara udah gak sanggup. Jadi kalau saudara masih banyak bla 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 dengan Tuhan, masih kuat itu. Saya selalu lihatnya begitu. Dan belajar dari Hizkia, kalau nggak kuat, nggak banyak, nggak ada permintaan. Yang ada hanya air mata. Yang ketiga saudaraku, Hizkia diberi kesempatan untuk hidup atau melanjutkan hidup. Nabi Yesaya telah melangkah keluar menuju pulang. Tetapi masih di pelataran tengah, ini di istana saudaraku, Tuhan mintanya untuk balik. Pembacaan kita tadi mengatakan, baliklah, katakan pada Hizkia, beginilah firman Tuhan, telah kudengar doamu. Doa yang mana? Saya pikirkan gitu ya.
Kan nggak ada doa permintaan yang nggak ada kan? Tapi yang kedua, telah kulihat air matamu. Telah kulihat air matamu. Dan jawaban Tuhan dari pernyataan sebelumnya, aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Artinya sembuh hari itu dan sehat, hari ketiga dia bisa ke rumah Tuhan. Saudaraku, sekali lagi, Hizkia tidak menyebut apa yang menjadi permintaannya. Ia hanya menangis. Kita punya lagu Allah mengerti, Allah peduli. Iya, Allah yang mengerti dan Allah yang peduli itu. Melihat Hizkia sedikit ngomong dan banyak menangis. Meminta Yesaya kembali dan menyampaikan pesan, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Jawaban yang diberikan Tuhan sungguh luar biasa. Jawaban yang ya tentu diharapkan sembuh. Tapi harapan itu sebenarnya tipis sekali. Karena pesannya jelas, engkau akan mati dan tidak sembuh. Saudara-saudaraku, 3 hari kemudian Hizkia bisa pergi ke rumah Tuhan. Kalau sudah sembuh, saudaraku, apa yang biasa cepat dilakukan seseorang? Sakitnya agak lama gitu. Kalau sudah sembuh, ke mall. Udah ngempet di rumah sakit berapa hari. Udah kebayang tuh makanan di mall. Ini kok pada ketawanya ditahan sih. Berarti yang saya katakan benar ya? Enggak dosa kok. Gitu, makan di mall mana yang salah kan? Enggak, saudara. Dan belajar dari Hizkia. 3 hari setelah sembuh bisa ke rumah Tuhan. Ya nggak tahu, mungkin hari keduanya Hizkia ke mall kali ya. Karena sakit sebulan 2 bulan nggak bisa ke gereja. Lihat di postingnya, kangen mall katanya, ya ampun. Nggak ada kangen Yesus, nggak ada kangen gereja, saudaraku. Pak Pendeta nyindir katanya. Fakta atau fakta? Yang ngomong fakta kenceng itu yang tidak melakukan, saudaraku. Berani dia ngomong, kalau yang melakukan malu ngomong. Ya di sini nggak ada, Ya oke. Ini yang terjadi pada Hizkia, penyakitnya disembuhkan. Tidak menunggu besok, tidak menunggu lusa. Allah menyembuhkan Hizkia secara ajaib. Lalu ada kue ara, saudaraku. Di istana itu ada tabib, saudaraku. Dan kue ara itu bagian dari ramuan yang ada di istana. Jadi selain doa dan kuasa ajaib yang Tuhan sampaikan melalui Yesaya, Tuhan juga menggunakan sarana yang ada di istana. Jadi saudaraku, kalau sekarang diaplikasikan berdoa, mohon pertolongan Tuhan, yes. Tapi juga ada kue aranya, yaitu fasilitas-fasilitas medis yang bisa digunakan. Kan seperti itu. Jadi sekarang lebih modern, jadi nggak ada orang yang sampai anti dokter gitu. Ya. Kenapa nggak anti dokter, nggak anti rumah sakit sekarang? Apa karena pengetahuan, pemahaman lebih bagus? Saya rasa bukan, karena ada BPJS. Ya, pasti ada edukasi, ada pemahaman, dan lain-lain yang meningkat juga, lalu ada fasilitas yang bisa digunakan. Saudaraku, bukan hanya sembuh, tapi kita membaca apa, saudaraku, umurnya ditambah, diperpanjang
15 tahun lagi. Waktu sakit umurnya 39 tahun, sudah memerintah 15 tahun, dan saudaraku ditambah lagi 15 tahun. Enak gak sih kira-kira? Tuhan kasih tahu, ini loh kesempatanmu, artinya supaya kita bisa memanfaatkan dengan lebih baik. Nyanyinya kan hidup ini adalah kesempatan. Nah kan kesempatan apa gak tahu. Bisa kesempatan hura-hura, kesempatan dekat kepada Tuhan, kan begitu. Saudara-saudariku, sesungguhnya hidup kita sekarang ini adalah kesempatan yang Tuhan beri pada kita. Mungkin di antara kita ada yang sudah diperpanjang oleh Tuhan. Iya. Ada yang memang masih normal perjalanannya. Tapi saya pikir beberapa di antara kita ada yang sudah diperpanjang oleh Tuhan. Kira-kira saudara coba ingatlah. Ya. Betapa satu saat saudara sakitnya sudah sulit disembuhkan. Atau saudara pernah kecelakaan atau hampir celaka. Harusnya kan habis hidup kita saat itu. Tapi ternyata lolos. Kita bisa ada sampai sekarang ini. Kadang-kadang saudaraku orang mau celaka itu enggak harus parah, saudaraku. Mungkin saja saudaraku, kita melewati masa-masa kritis di saat COVID. Harusnya udah lewat. Saudara-saudaraku, harusnya beberapa di antara kita sudah pergi di zaman COVID. Tapi ternyata Tuhan selamatkan, Tuhan perpanjang sampai hari ini. Cuma bedanya kepada Hizkia dikasih tahu 15 tahun. Kepada saya enggak dikasih tahu, saudaraku. Kepada saudara ada yang dikasih tahu? Enggak. Tapi sama-sama namanya diperpanjang. Dan kalau diperpanjang artinya itu kesempatan untuk kita memperbaiki hidup, memperbaiki segala sesuatunya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Kalau Tuhan perpanjang umur kita, marilah kita berdoa dan belajar kepada Daud dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Gunakan waktu dengan bijak. Selamatkan waktu, jangan sampai dirampas oleh iblis. Dan kemudian kita menggunakannya untuk hal-hal yang buruk. Jadi saudaraku, diperpanjang umur, disembuhkan, diperpanjang umur. Dan masih ada satu lagi yang didapatkan oleh Hizkia, yaitu janji kemenangan dan perlindungan. Kerajaan Yehuda waktu itu terancam oleh kerajaan Asyur. Di sini kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Raja Asyur itu sedang sangat kuat, dia mengadakan ekspansi, jadi negara-negara di sekitarnya ditaklukkan dan salah satu sasarannya adalah kerajaan Yehuda dan Israel. Tapi Tuhan di sini janji, aku akan melepaskan engkau dan kota ini. Itu satu. Aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Artinya saudaraku, Tuhan siapkan kemenangan. Jadi bukan cuma diperpanjang suruh berjuang sendiri, diperpanjang tapi disertai oleh Tuhan, diberi kemenangan. Karena itu saudaraku, kalau saya doa, apalagi kepada orang yang sudah tua, ulang tahun gitu ya, saya doanya kan, Tuhan, kalau Tuhan kasih panjang umur, Tuhan sertakan juga bla 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 bla, kan gitu ya. Tuhan sertakan kesehatan, sukacita dan lain sebagainya. Kepada Hizkia, Tuhan sembuhkan, Tuhan perpanjang umur, lalu Tuhan sediakan juga kemenangan. Waktu itu sedang dalam ancaman ekspansi dari Raja Asyur.
Tapi Tuhan bilang, aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Kemudian yang kedua, aku akan memagari kota ini. Aku akan membentengi kota ini. Jadi saudaraku, ada kemenangan, ada perlindungan. Ini bagian penting dari pemeliharaan Tuhan. Jadi saudaraku, dikasih umur lebih panjang lagi, tapi disertakan juga berbagai anugerah pemeliharaan. Amin. Kalau kita ada sampai hari ini, pasti kita semua berkata, karena Tuhan memperpanjang umur saya. Amin. Dan ingat, waktu Tuhan perpanjang umur, jangan sia-siakan itu. Dan perlu diingat juga, dan ini mungkin yang lebih diingat, ketika Tuhan kasih panjang umur, Tuhan berikan fasilitas-fasilitas untuk menikmati hidup. Amin. Ya, Tuhan kasih kemenangan, Tuhan kasih perlindungan, Tuhan kasih pemeliharaan. Saudaraku, Raja Hizkia mendapat lebih dari apa yang dia perlukan. Dia sampai gak berani ngomong pada Tuhan untuk minta kesembuhan. Dia hanya sedikit mengatakan tentang dirinya dan kemudian dia berdoa. Saudaraku, kemudian dia menangis. Dan ternyata Tuhan memberi. Karena dia nggak mengatakan apa-apa, Tuhan tahu yang diperlukan. Ya, yang diperlukan ini pasti kesembuhan, cuman dia nggak ngomong aja kata Tuhan gitu ya. Dan itu Tuhan kasih. Jadi saudaraku, saat itu yang diperlukan adalah kesembuhan. Tetapi yang didapat Yesaya lebih dari kesembuhan. Amin. Kalau bahasa anak sekarang, Hizkia itu menang banyak, saudaraku. Ya, dia menang banyak. Dia nggak ngomong minta sembuh, dia nggak ngomong minta panjang umur, dia nggak ngomong minta perlindungan, dia hanya menangis saja. Dan dia diberi lebih dari yang dia perlukan. Saudaraku, ketika saya dan saudara mempercayakan semua kepada Tuhan dengan ketulusan hati dan kerendahan hati, maka Tuhan yang mengerti dan peduli itu, Dia akan memberi lebih dari yang kita perlukan. Amin. Dia memberi kita lebih dari yang kita harapkan. Dan dia juga menyediakan bagi kita hal-hal lainnya untuk kebaikan kita, untuk masa depan kita semua. Amin. Dia memberi lebih dari yang kita pikirkan dan kita perlukan. Dia memberi lebih dari yang kita minta. Bapak Ibu Saudara, doa bukan sekedar meminta. Doa bukan untuk menuntut Tuhan. Doa bukan untuk menagih janji kepada Tuhan. Belajar dari Hizkia, dia hanya menangis. Dia menyampaikan isi hatinya. Sebenarnya dia telah melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Mungkin dia berhak untuk minta kesembuhan itu karena kepentingan pemerintahannya. Tetapi Hizkia tidak melakukan itu. Hatinya sedih. Kenapa dia harus mati secepat itu di usia muda? Dia hanya menangis kepada Tuhan. Enggak ada kata-kata permintaan atau tuntutan. Tapi Tuhan yang mengerti, Tuhan yang peduli. Dia menyembuhkan Hizkia, memperpanjang umurnya, dan memberikan berbagai hal yang indah dalam hidupnya. Mari saudaraku, hari ini saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan hidupmu. Mungkin kau telah meminta berkali-kali kepada Tuhan. Dengan berbagai kata-kata yang saudara sampaikan, hari ini belajarlah dari Hizkia. Ternyata tetesan air mata itu membuat Allah mengerti hidup saya dan saudara.
Air mata itu nilainya besar di hadapan Tuhan. Kiralamayas. Haleluya. Tidak perlu rangkaian kata yang banyak, tuntutan atau apapun di hadapan Tuhan. Tuhan berkata kepada Yesaya, aku telah melihat air matamu. Hari ini Tuhan melihat tetesan air mata setiap saudara. Dia hampiri, dia jamah engkau, menjawab dan mengabulkan apa yang kau minta sesuai dengan kehendaknya. Lebih dari yang kupinta, kita nyanyikan pujian ini. Yes. Amen. Lebih dari yang telah kupinta, lebih dari yang telah kau pikirkan, semuanya engkau sediakan dalam hidupku. Aku mengukurnya, tiada dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan, ku bersyukur. Bersyukur padamu, Kau timbul lebih dari hidup. Tiada yang seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah. Dan kita mengangkat tangan kita mau bersyukur, kita berterima kasih, sebab apa yang Tuhan beri lebih dari hidup kita. Seperti-Mu, Kau pemberi hidupku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang yes, amen, amen. Ikan
Kiralamayase, kiralamayase. Kiralamayase, kiralamayase. Kiralamayase. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik. Haleluya. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Tuhan Yesus setia, setia. Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Tetesan air mata. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Kita angkat tangan kita, katakan Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Oh, Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Waktu badai mengamuk dan gelombang mendera, Tuhan Yesus setia. Waktu badai mengamuk, waktu badai
gelombang menderas, Yesus setia. Ibu Pestarin pimpin kita dalam doa. Yes, haleluya, haleluya. Yes, amin, haleluya, haleluya. Segala puji hormat kami Tuhan kepadamu pada pagi hari ini ya Bapa. Inilah pengakuan hidup kami Tuhan, bahwa Tuhan setia dalam hidup kami Bapa. Itulah pengharapan kami hari lepas hari kepadamu ya Bapa. Terima kasih juga Tuhan atas firman yang telah Bapak Pendeta sampaikan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami Tuhan, supaya kami tidak memaksa Engkau Tuhan, tapi kami berserah, memuji, memuliakan Engkau, merendahkan diri di hadapan-Mu. Amin, amin, amin. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa Tuhan adalah hidup di dalam hidup kami Bapa. Terima kasih. Tuhan Yesus, kuatkan kami Tuhan dalam Yes. segala pergumulan kami. Haleluya. Mampukan kami Tuhan supaya tetap mengucap syukur dan bersyukur Amin. kepadamu Bapa. Haleluya, Karena haleluya. tanpa Tuhan ada di dalam kami, kami tidak Jesus, mampu Tuhan. haleluya. Kami tidak bisa berjalan, kami tidak bisa apa-apa. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga Haleluya. berdoa buat para pelayan-pelayan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Berkati, berikan kekuatan, berikan pelayanan yang selalu Tuhan sempurnakan dalam Haleluya, kehidupan mereka ya haleluya. Bapak. Baik yang sekolah, baik yang kuliah, baik yang bekerja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Khususnya Tuhan Terima buat kasih. Bapak Gembala kami yang telah Ya, Tuhan. menyampaikan firman-Mu Tuhan, yang Terima menegur kasih, hati Tuhan. kami pada pagi hari Yes, ini ya terima Bapak. kasih. Tuhan, berikan Bapak Gembala kami kesehatan Amin. Tuhan. Itulah permohonan kepadamu Tuhan Yesus. Yes, Tuhan, Supaya terima Bapak Gembala kasih. kami ini Tuhan sehat selalu ya Bapak. Haleluya. Untuk melayani kami di tempat ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk kebaikan Tuhan yang telah memberkati kami dalam ibadah pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat, memberkati para pelayan-pelayan, biar kami semua semakin merasakan kedekatan dengan Tuhan, jamahan Tuhan, dan pemeliharaan Tuhan yang indah dan luar biasa itu. Tuhan Yesus memberkati jemaat yang telah memberikan persembahan untuk kas gereja, juga berkati anak-anak-Mu dalam mempersiapkan diri menyambut perayaan Natal. Mereka telah membagi hidup dan mempersembahkan untuk kegiatan Natal dan Paskah, biar Tuhan memberkati setiap pribadi, setiap keluarga dengan berlipat ganda, sehingga Tuhan dimuliakan. Juga pagi ini kami berdoa buat anak-anak-Mu yang telah membawa persepuluhan dan mengembalikan dengan penuh cinta, penuh kasih dan ketulusan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, biar dari sorga Tuhan melimpahkan berkat-berkat untuk setiap pribadi dan keluarga, pemeliharaan dan kesehatan, sehingga Tuhan Yesus dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan, pimpin kami pulang dengan selamat, biar sepanjang hari ini, sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan dinyatakan dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan, dalam kuliah dan sekolah anak-anak-Mu, biar penyertaan Tuhan dinyatakan. Dimanapun kami berada, ada Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, segala puji bagi Tuhan. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang kekasih, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekarang sampai Maranatha. Ini doa kami ya Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima Bapak Ibu Saudara, kebaktian telah selesai. Selamat pulang. Tuhan Yesus memberkati.